Nah, tetapi namanya debat cawapres karena mereka adalah calon pemimpin, tidak hanya performance aja kan gitu. Iya. Saya aja semalam tuh menunggu gitu ya. Loh, ini sebenarnya substansinya itu apa yang dikuasai kan gitu. Yang dikuasai itu apa? Tapi memang ketiganya itu tidak ada mendalam, Bu. Tidak menggali, tidak ada apa ya. Semua tuh tataran ya apa ya, misalnya nih pertumbuhan ekonomi tinggi sama, mau menaikkan rasio perpajakan sama, tapi tidak digali secara mendalam gitu. Nah, semua memang punya target-target tinggi kan gitu. Hanya saya hanya aduh kok sayang tidak digali apa secara mendalam gitu. Nah, tetapi kalau apa namanya saya boleh menilai gitu, untuk yang nomor satu itu memang dia konsisten, gitu ya, konsisten dengan dia dari segi ekonomi itu memang membaca skala prioritas kan nomor satu kan, dia konsisten, kemudian juga tetap IKN itu apa namanya ya kan bukan dihentikan ya, itu nanti bagaimana intinya pokoknya akan dikaji apakah dia tuh prioritas apa enggak. Mau nggak mau kan di situ sudah ada bangunan-bangunan yang juga sudah memakan biaya besar kan gitu. Terus ada undang-undangnya juga. Nah, kalau yang nomor 2 itu sebetulnya semua yang disampaikan itu ya yang sekarang sedang dijalankan pemerintah saat ini yang kebetulan bapaknya yang sebagai presiden, jadi sebagai penerus ya, konsisten untuk melanjutkan kan gitu. Bagus juga dong, melanjutkan. Bagus kan? Iya. Jadi istiqomah ya. Di samping itu pembawaannya kan lumayan. Gitu. Nah, terus yang nomor 3 itu Pak Mahfud itu dia juga membawakan secara ada gagasan-gagasannya, tapi semuanya itu dia diarahkan ke masalah hukum karena dia mungkin backgroundnya hukum kan gitu. Jadi semuanya itu dia yang diapakan itu regulasinya, kemudian penegakan hukumnya. Jadi ekonomi investasi itu mungkin akan sulit kalau penegakan hukumnya kan tidak maksimal kan gitu. Yang dia cerita masalah perizinan, masalah macam-macam lah gitu. Nah itu apa namanya kalau penilaian saya terhadap ketiga itu. Tetapi sekarang kalau kita masuk kepada substansi, kita mulai dulu yang performernya paling bagus. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tri Sulistawarni, pengamat hukum ya, pengamat sosial dan pemerhati ya tentang pertahanan nasional ya. Bu Tri ini salah satu kandidat ya pada proses Pilgub 2017 yang lalu ya. Jadi perlu kita gali nih tentang hasil perdebatan ya yang baru-baru ini terjadi, yaitu antara 3 paslon ya. Nah, yang menarik dari paslon-paslon ini, jadi di situ ada kakek, anak dan cucu. Itu. Gimana itu kok bisa kakek, anak dan cucu? Nah, ini yang jadi rame nih. Calon kandidat nomor 3 itu kita ibaratkan kakek ya, sesuai dengan usianya ya. Profesor, doktor, ahli hukum ya, mantan menteri dan segala macam, segudang pengalaman. Mantan, masih menteri loh. Apalagi sekarang masih jabatan menteri Polhukam ya. Jabatan yang sangat penting ya di negeri ini ya. Kalau nggak salah itu jabatan nomor 3 ya, setelah presiden, wakil presiden, Menko Polhukam ya. Nah, artinya apa? Ini luar biasa nih. Ya. Orang kakek yang punya jam terbang, pengalaman,
dan kemampuan intelektual yang Iya. tidak diragukan lagi ya. Iya. Gitu. Melawan kandidat si Cucu nih. Nah, Cucu ini salah satu apa namanya paslon nomor 2 ya, yang proses apa namanya terjadinya itu juga sampai saat ini masih kontroversial ya. Tapi dengan nyali ya, dengan keberanian beliau berani berdebat dengan si Kakeknya. Gitu. Ditambah lagi si Cucu ini berani juga berdebat dengan orang tuanya, dengan level bapaknya. Dia nggak peduli itu bapaknya. Dipertanyakan hal-hal yang aneh-aneh ya, tinggal menimbulkan apa namanya ramai ya, jadi genggam gempita di medsos ya. Gitu. Ini apakah pertanyaan TK atau pertanyaan apa gitu, karena muncul istilah yang tidak jelas ya. Dimulai dengan pertanyaan singkatan, tapi singkatan dari bahasa apa tidak dijelaskan, sehingga menimbulkan apa namanya, wah ini seakan-akan pertanyaan jebakan gitu ya. Nah si bapak sempat gelagapan juga tadi ya, gelagapan juga, wah ini Cucu Sen hebat juga nih, nanyanya yang saya nggak mampu. Tadi si bapak nanya apa itu gitu loh. Tapi si anak nakal ini, tanda kutip ya, dia ngomong, waduh bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Rupanya pertanyaan saya cukup susah nih, sulit ya. Sulit gitu. ya pertanyaannya ya. Wah ini yang jadi menarik ini. Gimana menurut Bu Trin? Ya, saya tuh sebetulnya tidak ahli dalam segala bidang ya. Tetapi ya kebetulan Habib mengundang lagi saya, dan hari ini kan banyak libur nih gitu ya, libur panjang. Jadi alhamdulillah saya ada waktunya gitu. Nah, kalau debat yang kemarin itu kan masalah ekonomi tentunya ya, ekonomi, investasi, dan apa namanya ya, masalah itulah yang terkait dengan apa namanya bidang ekonomi. Jadi kalau saya melihat sebetulnya, terus kalau dari segi performance ya, kita harus mengakui loh, kalau si apa ya, Cucu tadi ya, Cucu tadi yang paslon nomor 2 itu tampil luar biasa. Tampil luar biasa. Performance-nya amat sangat bagus. Cucu milenial gitu ya. Ya karena apa? Karena sebelumnya orang-orang kan yang ingin dilihat justru dia ya gitu. Kira-kira bagaimana ketika dia akan berhadapan dengan kakeknya tadi yang mempunyai apa namanya jam terbang juga. Kakek bukan sekedar kakek ya, mempunyai jam terbang yang cukup luar biasa, ya kan? Eksekutif, legislatif gitu, yudikatif, semua dan semua di atas semua. Ya kan? MK ketua. Terus DPR, kemudian menteri, itu pernah menteri pertahanan, terus kemudian sekarang Menko Polhukam, luar biasa. Segudang udah ilmunya ya. Ternyata memang tidak disangka-sangka. Kita harus mengakui loh. Kita harus mengakui. Nah, tetapi namanya debat cawapres karena mereka adalah calon pemimpin. Tidak hanya performance aja kan gitu. Iya. Saya aja semalam tuh menunggu gitu ya. Loh, ini sebenarnya substansinya itu apa yang dikuasai kan gitu. Yang dikuasai itu apa? Tapi memang ketiganya itu tidak ada mendalam, tidak menggali, tidak ada apa ya. Semua tuh tataran ya apa ya, misalnya nih pertumbuhan ekonomi tinggi, sama. Mau menaikkan rasio perpajakan, sama. Tapi tidak digali secara mendalam gitu. Nah, semua memang punya target-target tinggi kan gitu. Hanya saya hanya aduh kok sayang tidak digali apa secara mendalam gitu. Nah, tetapi kalau apa namanya saya boleh menilai gitu,
untuk yang nomor 1 itu memang dia konsisten, gitu ya, konsisten dengan dia dari segi ekonomi itu memang membaca skala prioritas, dalam membaca skala prioritas, gitu. Si bapak Karena tadi. Si bapak tadi kan nomor 1 kan, dia konsisten. Kemudian juga tetap IKN itu apa namanya ya kan bukan dihentikan ya, itu nanti bagaimana, intinya pokoknya akan dikaji apakah dia tuh prioritas apa enggak. Kan dia pokoknya pasti itu ada apa namanya ya, skala prioritas ya. Ya pasti ada mungkin agak di apa ya, dipikirkan dulu untuk sementara kan gitu. Itu akan menjadi skala prioritas apa tidak, kan mau nggak mau kan di situ sudah ada bangunan-bangunan yang juga sudah memakan biaya besar kan gitu. Terus ada undang-undangnya juga. Nah, kalau yang nomor 2 itu sebetulnya semua yang disampaikan itu ya yang sekarang sedang dijalankan pemerintah saat ini, yang kebetulan bapaknya ini bapak beneran, bukan bapak di debat. Oh gitu, bapak asli bapaknya nih. Bapak asli nih. Ya, yang sedang dilaksanakan oleh bapaknya yang sebagai presiden. Jadi sebagai penerus ya? Ya, konsisten untuk melanjutkan kan gitu. Bagus juga dong. Melanjutkan. Bagus kan? Iya. Jadi istiqomah ya. Di samping itu pembawaannya kan lumayan. Iya. Gitu. Nah, terus yang nomor 3 itu yang kakek tadi, Pak Mahfud itu dia juga membawakan secara ada gagasan-gagasannya, tapi semuanya itu dia diarahkan ke masalah hukum karena dia mungkin backgroundnya hukum kan gitu. Jadi semuanya itu dia yang diapakan itu regulasinya, kemudian penegakan hukumnya. Jadi ekonomi investasi itu mungkin akan sulit kalau penegakan hukumnya kan tidak maksimal kan gitu. Yang dia cerita masalah perizinan, masalah macam-macam lah gitu. Nah itu kalau penilaian saya terhadap ketiga itu. Tetapi sekarang kalau kita masuk kepada substansi, kita mulai dulu yang performernya paling bagus, ya si cucu milenial kan gitu. Cucu milenial gitu. Saya melihat yang penting dia tuh bisa menyampaikan, bisa menjawab, bahkan sedikit ofensif, agak menyerang gitu ya, gitu. Itu bagus, tetapi banyak yang nggak nyambung juga, gitu. Artinya antara pertanyaan dan jawaban dia juga kadang nggak nyambung. Gitu. Satu nggak nyambung, kedua nggak kelihatan orang Solonya ya. Yang ditanyakan Solonya kan, kan kalau orang Solo itu kan kelihatan sejuk gitu ya. Gitu, apalagi ini sebagai cucu ya, nah dia sopan gitu ya. Sebetulnya dia sudah berusaha, dia termasuk sopan kalau saya bilang. Apa-apa dia terus menunduk ini apa gitu. Hanya ya seperti itu. Asal berbicara gitu loh. Dan menurut saya ya, saya tidak tahu ini apa benar apa enggak. Saya menilainya itu kok semacam hafalan gitu. Semacam hafalan. Jadi dia mungkin memang sudah punya tim yang udah beberapa hari itu melatih gitu ya, terus memberikan bahan-bahan materi gitu. Dan kebetulan dia ini kan memang kepala daerah, sekarang menjadi wali kota. Dan semua materi debat semalam itu kan memang berkaitan banyak dengan program-program yang harus dikuasai oleh seorang kepala daerah. Iya ya, bagian membangun perkotaan, infrastruktur. Padahal yang didebatkan masalah presiden, wakil presiden kan, lucu juga ya. Iya, tapi artinya dia punya bekal lah di situ. Tinggal mungkin materi investasi, materi ekonomi kerakyatan, materi pembangunan kota gitu terus UMKM dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sebagai kepala daerah itu mereka selalu menerima dong pembekalan itu, bagaimana peraturan-peraturan itu yang mereka selalu dapatkan, selalu baca, dan mereka selalu harus
akan memikirkan bagaimana itu diterapkan di daerahnya, sehingga sekarang tinggal diperluas aja itu menjadi tingkat nasional. Jadi sebetulnya dia sudah mempunyai pembekalan itu karena dia sedang menjadi wali kota. Gitu loh, sehingga memang lancar kan gitu. Ya tapi kita akui ya itu juga baik lah. Cuman ya memang yang tadi saya bilang, kalau dia itu melanjutkan, hanya melanjutkan dengan yang sekarang, karena memang yang dipaparkan itu kan memang sekarang sedang berjalan kan, itu loh. Justru itu apa namanya ya, di pihak yang nomor satu itulah yang harus ada perubahan. Nah gitu kan, gitu loh. Kalau cuma sekedar yang melanjutkan konsisten dengan sekarang, nah ini yang harus ada perubahan kan gitu. Sebetulnya banyak yang bisa digali dari apa namanya debat itu, cuman saya nggak tahu bagaimana yang bapaknya sama kakeknya tadi kok kalem banget gitu. Kok kalem banget gitu. Maksudnya kok tidak menggali lebih dalam sebetulnya. Mungkin ewo kali. Bisa jadi karena dua-duanya masih di dalam kabinet loh. Iya kan, yang satu masih menjadi anggota kabinet, yang satu mempunyai apa namanya menteri, anggota menteri di situ. Jadi si bapak tadi salah ya. Bisa jadi seperti itu. Ini mungkin perkiraan saya gitu loh. Mungkin perkiraan saya. Padahal seperti apa yang disampaikan itu tinggal dibalik-balik aja sebetulnya. Misalnya kita hilirisasi loh. Gitu kan, si milenial, cucu milenial kita tuh pokoknya akan apa namanya menekankan pada hilirisasi. Hilirisasi itu nikel, dia sebut berkali-kali nikel. Padahal tinggal ditanya saja kan gitu. Nikel itu berarti yang apa namanya di Sulawesi sana, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, itu pokoknya di situlah antara Sulawesi Tengah, Sulbar dan Sultra. Kalau nggak salah lebih dari 90% itu investornya kan dari Tiongkok. Nah, memang kita tidak boleh menjual barang mentah. Tetapi mereka itu sebagai investor di sini, mereka kan membuat pabrik-pabrik smelter itu kemudian diolah. Nah, ini kan ibaratnya kita mentahnya itu dibeli sama mereka. Kalau katanya para ekonom kayak Faisal Basri gitu, katanya kan 30 lah, misalnya katakan 30. Ketika mereka olah, kan gitu, mereka jual, mereka kirim ke Tiongkok, itu dengan harga 60. Nah berarti yang menikmati hilirisasi itu kan bukan di sini. Menjadi baterai, menjadi apa kan di Tiongkok. Nah ketika Tiongkok itu kemudian itu dijadikan mobil listrik, masuk lagi ke sini kita bayar. Karena mobil listrik di sini itu pemerintah kan memberikan subsidi. Nah jadi sebenarnya yang menikmati siapa? Sebenarnya kan tinggal dibalik aja itu. Tinggal ditanya. Hilirisasi itu seperti kalau selain nikel misalnya kita masih punya tembaga batu bara, ya ditanya sudah sejauh mana? Sungkan. Nah itu jadi kalau gitu, artinya ketika kita melihat performance-nya memang luar biasa, tetapi sebetulnya dari substansi itu yang program yang bermanfaat dan apa ya memberikan kesejahteraan rakyat dari itu tuh mana? Kalau saya sih selalu melihatnya kira-kira ini akan memberikan manfaat apa enggak sih bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, itu aja kan gitu. Dari semua yang terus ini kok senang sekali mengulas masalah IKN kan gitu. Ini kok kayaknya memang IKN tuh memang harus gitu ya, jadi gitu. Ya nggak apa-apa lah bagi mereka kan gitu. Tetapi ketika itu mengulas IKN kemudian ditanyakan oleh si kakek kan gitu, dananya bagaimana kan gitu, kan tadinya apa namanya ya membutuhkan sekian ratus triliun itu APBN-nya hanya 20% kata si cucu kan gitu, cuman 20%, yang lainnya itu nanti bisa swasta melalui KPBU itu kan kerjasama
pemerintah dan badan usaha kan gitu. Itu memang ada Perpresnya tahun 2015. Tetapi sekarang modelnya gimana? Sudahkah itu berjalan? Terus dari CSR. Jadi semua itu kan baru komitmen di LOI itu, tapi kan belum ada yang jalan ketika diminta. Udah sebutkan aja 2 gitu. Nah, disebutkan 2, kan ada 2 perusahaan. Perlu di apa namanya? Mestinya 2 yang sudah berjalan itu sudah turun nggak sih uangnya gitu. Iya, klarifikasi Bu ya. Iya. Diklarifikasi sampai sejauh mana ya? Sampai sejauh mana mestinya dikejar. Ya, batal kalau kita melihat kan si cucu tadi, bapaknya kan beberapa kali kan menjelaskan bahwa investor asing tidak ada. Tidak ada, yang ada kan investor dalam negeri. Yang dalam negeri pun masih bertanya. Dia kan suruh disebut nih, karena si kakek ini masih dalam loh, ordal. Masih kabin. Dia tahu itu sebetulnya kan gitu. Makanya ketika si cucu menjawab, dia ketawa-ketawa aja kan gitu. Hanya mungkin ya itu tadi, ketika mereka masih di dalam, mereka mau setahu kita gini kan nggak mungkin, karena ada etikanya juga. Mereka masih di situ kan ya. Betul. Tapi masalahnya yang 2 yang sudah disebut itu, sudahkah gitu loh? Itu kan mereka katanya mau membangun super blok ya, hotel, apa namanya, perkantoran. Sebetulnya banyak Bu tadi yang bisa dijawab si kakek nih. Cuma karena sayang cucu, karena masih apa namanya ada ikatan apa namanya di kabinet ya. Iya, itu maksud saya. Ada yang ibu pakai ibu. Betul, itu memang yang akan membangun hotel, mall dan itu kan investornya itu kan. Saya tidak tahu manfaatnya untuk siapa. Nah, inilah Bu tadi kesalahan fatal ya, kesalahan fatal di rezim ini, di Pilpres ini. Semua pejabat yang sudah mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres tidak mengundurkan diri. Akhirnya terjadi hal seperti ini. Seharusnya kalau dia mengundurkan diri, betul-betul sudah tidak bebas, tidak menggunakan fasilitas negara. Sekarang kan mau bagaimana memisahkan antara fasilitas negara dengan bukan fasilitas negara. Kalau menurut saya ya Bib ya, katakanlah presiden memang tidak mengharuskan mereka itu tidak nonaktif atau mundur, dari diri sendiri aja lah. Iya kan biar merdeka kan, biar merdeka, biar waktu juga banyak kan. Di samping itu kan juga memang apa namanya ya, mereka tuh sebagai apa ya, sebagai negarawan, sebagai kandidat yang sekarang berada di katakanlah pihak posisi dari kan yang satu udah jelas didukung oleh yang bapaknya, bapak beneran tadi kan gitu. Nah, ketika mereka lepas dari itu kan mereka menunjukkan kepada rakyat, kami benar-benar berjuang. Itu yang kita prihatin ya, yang kita prihatin. Calon nomor 2 masih sebagai menteri, beberapa kali terlihat menyalahkan apa namanya posisi jabatan sebagai. Bagaimana memisahkan antara jabatan dengan kampanye? Dan itu ada di tiga kandidat, di 3 paslon, gitu kan? Di partai yang koalisi perubahan juga masih ada menterinya di situ dulu. Ada menteri juga. Ya kan? Tapi tidak langsung kan? Kalau kayak ini kan sebagai hanya orang langsung. Lain kan sebagai ketua umum partai kan? Sama halnya dengan Nasdem kan? Nasdem itu kan bukan ketua umumnya kan? Nah kalau ini kan yang langsung kan? Maksudnya bukan ketua umum, maksudnya pejabatnya langsung. Iya, jadi dia pejabat langsung kan. Kalau yang lain kan, kalau yang seperti katakan PKB ya, itu kan bukan langsung kan, nggak ada kaitan langsung dengan partai kan, gitu. Nah ini kan yang masalah ini kan, contoh seperti Mahfud itu kan Menko Polhukam, kebijakan-kebijakan yang mesti dia ini yang jadi apa namanya. Jadi akhirnya yang kita lihat itu seakan-akan ini ada saling menyerang antara Mahfud dan Menko Polhukam. Gitu. Mahfud sebagai cawapres dengan Menko Polhukam kan gitu. Jadi seperti kan gitu. Iya, yang lebih lucu lagi kan kalau kita lihat Pak Mahfud ya, profesor ya,
ahli hukum ya, mantan ketua MK juga ya kan, lengkap ya, segudang Iya. ya. Dia mengulas tentang korupsi kan. Ya. Tapi dia tidak menyadari dia tuh ada di mana gitu Ya. loh. Saat korupsi merajalela tuh dia tuh ada di mana kan, itu kan. Dan Iya. dia sampai sekarang ini kan masih bertanggung Masih, jawab ya. kan dengan hal itu kan. Iya. Kita menurut dia. Iya, betul. Jadi dia mau ngomong apa, dia kan serba yang saya bilang tadi, ibu pakai ibu tadi kan. Iya. Gitu. Nah, jadi cucu ini ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang nakal kan gitu kan. Orang itu anak buah bapak saya. Oh ya. Kan mungkin kan gitu. Nah, memang apa ya? Itu antara lain ya yang membuat sehingga nggak ada greget gitu. Iya, sama halnya seperti dia nanya dengan bapaknya kan. Iya. Loh, kan bukan waktu IKN dulu bapak ada di dalam. Iya, dia. Kan gitu kan, maksudnya dia kan Caimin kan partainya kan salah partai pendukung kan. Kan waktu IKN kan bapak di dalam. Cuma si bapak tadi mungkin apa namanya bersabar ya. Dia tidak menanggapi itu secara implisit ya. Dia hanya program saja yang dijelaskan, sehingga perdebatan kemarin itu menurut saya tidak menarik. Iya, memang kurang greget kalau saya bilang. Kurang greget. Kalau bahasa Budiri kurang greget. Iya. Kalau saya bilang tidak menarik. Iya. Sudah itu substansinya juga kayak normatif, tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Ya. Padahal kan kita pengen tahu kalau mereka mengatakan pertumbuhan ekonomi yang satu bilang 5%, satu bilang 7%, itu caranya gimana? Kan tidak ada kelihatan mereka. Ya kan? Terus kemudian tadi hal-hal yang tadi yang sekarang sedang berlaku bahwa itu terkait dengan investasi, ada hilirisasi, ada bagaimana? Ya mestinya investasi yang sekarang apa namanya? Hilirisasi itu yang dia bilang nikel itu sudahlah seperti yang saya ceritakan tadi. Si investor ini kan juga membawa TKA ratusan ribu dari sana. Padahal undang-undang penanaman modal itu kan boleh, tapi yang harus terkait dengan orang yang ahli atau manajer direktur ke atas. Tidak boleh selevel buruh-buruh itu di bawah. Nah, kenyataannya jadi memang saat ini ya pemerintah yang sekarang ini banyak sekali tuh undang-undang tuh ditabrak-tabrak gitu loh. Ya benar, mungkin untuk supaya TKA bisa masuk ada peraturan Menteri BKPM mungkin yang dibuat. Tapi kan sebetulnya apa namanya ya, undang-undang investasinya kan masih berlaku, undang-undang penanaman modalnya gitu loh. Sehingga hal-hal yang seperti itulah. Nah, ketika seakan-akan kan semalam juga disebutkan sama si nomor 2 itu, si cucu milenial itu, bahwa luar Jawa itu sudah 53% kan gitu. Tetapi ternyata dari apa yang pakar-pakar ekonomi mengulas enggak 50% kok gitu loh. Ya memang ada 50 kalau 51 gitu loh. Tetapi luar Jawa kan luas. Sedangkan 51 tuh cuman yang itu yang ada di Sulawesi Tengah sekitar nikel itu aja. Itu loh investasi itu, sama kayaknya di Halmahera di Maluku Utara karena sana ada tambang juga ya kan gitu. Ya selebihnya itu tetap ada di Jawa. Nah, Jawa dengan sekecil itu dibanding luar Jawa juga kan memang masih bertumpuk di Jawa kan gitu. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini mestinya itu loh digali dari, kan ini juga kayak yang nomor 1, nah nomor dia kan sudah di ini juga apa di berapa hari itu sudah diberikan juga materi-materi sama dari masing-masing calon kan mempunyai tim pakar ekonomis masing-masing kan gitu loh. Tapi kok jadinya cuma seperti itu gitu loh. Saya juga kita ninggalkan Bu tadi, Bu. Jadi gara-gara kakek, bapak dan cucu. Ya bagaimana kan? Jadi ya tontonan yang kurang menarik ya. Iya, memang aduh. Tapi kita berharap kan masih ada satu kali lagi ya. Mereka ya. Nah, satu kali debat lagi nanti ujiannya ya. Kalau capres masih ada 2 kali, tapi cawapres kan masih ada 1 kali lagi ya kalau nggak salah kan. Iya. Nah, makanya
itu sebetulnya tuh yang saya bilang, yang si cucu tadi memang hanya menjelaskan sebenarnya yang dipaparkan tuh yang sekarang ini. Seperti pertanyaan dari nomor 1 yang masalah lahan kalau nggak salah kan gitu. Katanya itu kan untuk land reform dibagi 1 juta ini, terus kata yang kakeknya itu tadi 1 juta sertifikat itu kan diberikan kepada orang yang justru sudah menempati itu. Padahal sebenarnya kalau land reform itu kaitannya dengan pembagian tanah kepada masyarakat, tetapi itu harus tanah pertanian. Tanah pertanian. Bukan tanah yang ditempati, apalagi yang dia sudah dari dulu dia tuh secara milik sudah milik adat, sudah milik apa, tinggal disertifikatkan aja. Hanya harus. kertas Nah, iya, memang ada sih yang dibagi gitu, tetapi memang belum seperti yang dijanjikan, belum mencapai itu. Memang jadi yang, nah ini juga kan nanti di debat yang mereka ini yang keempat itu kan ada masalah agraria. Nah kita pengen tahu apa yang dibahas di situ kan gitu. Kalau sekarang kan belum jadi. Nah itu juga seperti itu. Kebetulan itu kalau dari segi substansi. Jadi saya tidak hanya memang secara performance kita mengakui si cucu tadi unggul, percaya diri kan gitu. Walaupun ya pertanyaan banyak yang nggak nyambung. Cara bertanyanya juga itu sebetulnya ada kesan memang sepertinya ingin menunjukkan bahwa lawan debatnya ini si kakeknya sama si bapaknya ini kamu enggak ngerti loh masalah ini kan gitu. Yang satu ditanya mengenai karbon itu kan, karbon storage atau apa itu kan. Nah, padahal mungkin itu kalau dia bilang emisi karbon, mungkin Pak Mahfud ngerti. Cuma gini, Pak Mahfud ini kan juga orang hukum ya. Jadi dia ditanya yang di luar apa ya, maksudnya gini, dia tuh kalau orang hukum berarti kan dia taat aturan. Ternyata yang masalah lingkungan tadi, yang masalah karbon yang di bahasa Inggris kan jadi karbon storage apa tadi itu katanya harusnya nanti di debat yang keempat, masalah lingkungan. Jadi dia sebenarnya sudah menyiapkan, tapi harusnya tidak di sini. Jadi dia mungkin mau menjawab itu jadi kalau dia jawab sepertinya kok jadi tidak taat sama aturan yang materi yang sudah diatur oleh KPU gitu loh. Tapi kalau nggak dijawab gimana? Jadi seadanya aja dia menjawab kan gitu. Ketika dia seadanya menjawab, dikejar lagi, belum menjawab pertanyaan saya, kata si cucu kan gitu. Iya kan, lucu. Akhirnya kan jawabannya menerangkan proses undang-undang lah. Kalau itu kan jadi ya namanya mulai dari naskah akademik, artinya jadi nggak nyambung sama yang itu, nggak perlu proses perundangan itu kan gitu. Yang penting cuman dia mungkin beliau sendiri juga aduh ini gimana, belum saatnya gitu kan gitu. Saya mau ini, sama dengan yang satu lagi, tiba-tiba apa itu SGIE kan gitu. Ya jelas aja orang nggak akan tahu lah. Kalau tiba-tiba kan namanya singkatan kan apa aja bisa. Iya kan? Apa aja bisa. Iya. Ya terang aja, saya kurang paham. Itu ya bukan berarti sulit loh. Ini berarti kan kamu nggak ngerti loh. Dia gitu. Jujur kan, si bapak ini kan jujur. Iya. Bahwa kalau saya nggak tahu ya saya nanya. Iya, tapi bukan berarti seperti itu lalu, itu aja kok nggak ngerti. Orang ketua umum PKB itu kan katanya dia membangun ekonomi umat. Masa gini nggak ngerti? Ya kalau ditanya dari awal bahwa itu masalah itu, ya gitu, ya pasti paham. Tapi kan diputar dulu dari SGIE, seolah-olah kan ini kamu tuh nggak ngerti gitu. Makanya tanya jebakan ya. Mohon maaf sulit ya. Nah, jadi seakan-akan sudah hebat loh kita kan gitu. Sudah hebat saya. Dan, ya itu hal seperti itu yang apa namanya ya? Ya itu ada apa ya? Ada sebetulnya menjebak. Tapi menurut saya jadi bahan ini juga banyak yang
medsos itu menjadi bahan ini juga, ada yang tertawa, ada yang ngapain. Ya, jadi kalau lihat dari debat presiden kemarin, sekarang debat wakil tuh berbanding jauh ya. Jadi waktu debat presiden itu kan masalah filosofi banyak, iya, kan itu nyambung semua ya, nyambung dan memang berbobot. Kita memang melihat mereka juga saling itu memang apa sih yang mereka ingin berikan untuk rakyat. Kalau semalam tuh nggak kelihatan, iya kan? Nggak kelihatan, karena mereka menyampaikan yang pertumbuhan ekonomi tinggi lah, yang anukan. Nah, kalau dari si Bapak sih masih ada mendingan ya kalau saya lihat, masih ada tentang ekonomi ya, tentang perhatian kepada misi-visi itu masih kelihatan ada. Ya, tapi misalnya kayak kredit anak muda gitu kan. Tapi ya yang saya bilang itu kurang dikupas. Gitu loh, kurang. Tadi ada kayak tadi. Sebetulnya iya, sebetulnya serba ribet ya. Enggak, sebetulnya kalau itu diberikan ini aja. Semacam penjelasan sedikit lah. Iya, kamu itu bagaimana? Terus artinya gini, jangan juga menjanjikan itu nanti susah untuk dilaksanakan gitu. Misalnya 40 kota. 40 kota itu bagi yang lainan, wah ini wong membangun satu aja susah. Loh, 40 kota itu sebetulnya yang dimaksud gitu sama yang nomor 1, paslon 1. 40 kota itu kan berarti kota yang sudah ada. Bukan hutan kayak IKN terus dibangun. Satu itu, kedua kan bukan secara keseluruhan kan. Bagian-bagian transportasi apa kan. Tetapi maksudnya setara Jakarta tuh bukan dibuat segede Jakarta, enggak. Tapi minimal semua mempunyai transportasi. Cuma ditangkap oleh si Bapak tadi, Bapak kan nanya balik, ya mana mungkin mau bangun ke 40, gimana sih anak ini? Si kakek nanya gitu kan? Nanya, mereka juga bertanya begitu. Gitu. Tapi ya memang itu juga perlu kerja keras itu loh nanti untuk mewujudkan itu harus benar-benar terrealisasi gitu ya. Hal-hal seperti kredit, siapa yang menjanjikan memberikan 200 juta kan yang si cucu tadi kalau nggak salah 200 juta kur tanpa jaminan. Itu sebenarnya dari zaman Presiden SBY kan sudah ada kur tanpa jaminan. Berjalan apa enggak? Enggak berjalan. Karena 50 juta pun kenyataannya bank itu minta jaminan. Walaupun perintahnya impresnya itu kamu tanpa jaminan. Realita ya beda dengan. Tapi bank kalau ada apa-apa emang yang bikin aturan cuma bikin aturan, tapi yang babak belur ya kita kan gitu. Iya kan? Jadi muluk apa itu? Ya, jadi ada yang menarik Bu Tri. Mungkin Bu Tri lihat ya. Sangat menarik. Jadi saat perdebatan itu ada sangat menarik sekali. Ada Bu Tri tahu nggak? Seperti lihat ya? Apa itu? Jadi capres si cucu tadi, capres nih, capres. Oh, capres yang si cucu. Capres si cucu itu di posisi sebagai penonton itu dia menarik salah satu menteri. Kalau nggak salah itu kalau yang saya lihat itu Bahlil. Pak Bahlil itu ditarik jaketnya itu diajak berbisik gitu loh. Apa yang terjadi Bu Tri? Kita nggak bisa menduga. Kira-kira aja. Tapi maksud saya begini loh. Saya nggak ngerti kan itu gambar, foto kan yang ditarik. Video bukan foto, video. Ada di TV muncul. Jadi kelihatan sekali pada saat ditarik jasnya itu saat begini, terus sambil bicara itu pembicaraan kalau saya perhatikan cukup serius itu. Seakan-akan kayak sedikit emosi ya kalau saya lihat gitu loh. Apa yang Bu Tri tangkap itu? Ya maksud saya kalau ngajak ngomong itu kan yang ditarik bukan kerahnya. Yang ditarik kan bukan kerahnya. Kalau bukan kerahnya bukan, tapi jasnya itu bukan kerah jasnya. Oh, jasnya. Nah, sampai miring-miring begini gitu. Lah maksud saya gitu loh, kalau misalnya mau ngajak ngomong, apa mungkin karena diajak ngomong ini nggak mudeng-mudeng supaya deket apa ditarik begini, tapi
kok yang ditarik dasnya sampai ke itu kan saya nggak tahu juga. Itu mesti perlu klarifikasi ya, biar netizen nggak rame ya. Ya ada aja gitu loh. Kita juga nggak tahu lah itu mereka apa ya gitu, ada apa. Jadi memang makanya di setiap acara di depan publik kok ada aja gitu. Kok ada aja gitu loh. Mereka lupa kali ya. Mereka tuh lupa kalau sorotan kamera tuh begitu tajam ya. Dari semua yang penonton ya. Iya, iya. Jadi itu ya menjadi perhatian kita juga ya. Terlepas dari lupa apa enggak ya, itu kan mungkin kebiasaan yang mungkin apa ya. Ya namanya seharusnya calon, sebenarnya bukan calon, sekarang juga sudah menduduki jabatan tinggi kan. Ya. Itu memang harus bisa, kalau mau baik gitu ya, mau baik kan memang harus bisa ada manajemen emosi kan. Kalau saya bilang tuh tidak beradab. Ya kalau orang ada adabnya, ini kan ingin sampai ini kan menteri, ya masih jabatan menteri. Mereka berdua sama. Iya, posisi kan sama gitu. Ya. Masa seperti itu gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan besar ya. Jadi tontonan-tontonan yang buruk ya, yang tidak perlu dilakukan gitu. Itu kita sesalkan ya sebagai pemerhati politik ya, Putri ya. Kita akan melihat ini apa perilaku menteri-menteri ini, apa perilaku calon ini calon presiden. Posisi seperti ini, tiba-tiba melakukan hal seperti itu yang kita sayangkan ya. Ya. Gitu. Nah, sudah paling nanti kalau seandainya ramai, jadi viral, paling nanti klarifikasi itu bercanda. Gitu. Oh gitu ya. Biasanya kan gitu, itu bercanda gitu atau apa gitu. Tapi sudahlah semua itu apa namanya ya? Itu menjadi penilaian kan bagi walaupun sebenarnya enggak bisa begitu juga, misalnya kalau tidak suka kami tidak usah pilih kami, ya bukan begitu juga kan gitu. Tetapi ya dia harus mengelola mengelola semua adab, etika, emosi. Kita yang bukan pemimpin itu masih bisa gini, tapi kalau pemimpin itu memang dia harus mempunyai kelebihan kan, karena dia akan memimpin 270 rakyat, 27 juta ya. Iya, dia harus nggak main-main ya. Kelebihan kan gitu. Jadi nggak main-main. Ini tontonan yang baik nasional maupun internasional ya. Melihat perdebatan ini kan begitu luar biasa ya. Tapi dengan terjadi hal-hal yang tidak patut ya, kita sayangkan ya. Gitu. Jadi ya itulah apa namanya gimmick ya. Gimmick yang muncul secara tidak sengaja ya. Jadi menjadi bahan perdebatan di debat kedua kemarin ya. Ya itu kan apa namanya, bukan masalah debatnya, mungkin ada ternyata pas ada debat ada apa namanya tersorot juga sama kamera kan gitu, sehingga kan semuanya juga akan mempengaruhi dari apa namanya nih ya, kualitas debat itu sendiri. Memang Bu Tri, ini apa namanya agak sedikit ada lucu-lucunya ya. Contohnya si kakek tadi kan sudah gagah tuh pakaian Madura ya, tiba-tiba terakhir dia ganti kostum gitu loh. Nah, ini saya juga nggak ngerti itu. Dia ditanya, kalau nggak salah ditanyakan, tapi saya nggak ngikutin jawabannya apa kan gitu. Ya udah gitu ya, capresnya juga pakainya juga apa namanya menjadi perhatian ya. Gitu. Tiba-tiba di season terakhir itu udah kostumnya udah berubah gitu loh. Ini apa waktunya sama atau waktu lain kan? Jadi pertanyaan juga kan. Kalau kok jadi berubah gitu loh. Di satu season perdebatan bisa ganti kostum gitu loh. Nah ini apa melanggar nggak tuh dari peraturan KPU itu kan, itu juga perlu dipertanyakan ya. Termasuk karena sebetulnya menjadi pertanyaan juga kan ketika ada di antara itu, kalau nggak salah yang nomor 2 ya, itu jalan ke sana jalan ke sini tadi, ya kan, keluar jalur kan, ya. Makanya ada menjadi pertanyaan juga, loh itu apa nggak ada tata tertibnya, tata tertib dari KPU itu sehingga kok boleh ke sana ke sini. Nah ini ada juga yang sampai keluar ganti baju.
Baik Bu Tri, terima kasih banyak waktunya. Bisik-bisik politik kenegaraan kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.